Sistem Peradilan di Indonesia dibuat oleh Naili Dwi Sahada, kelas 11 MIPA 2, Guru Pembimbing Ibu Yusnaini SPD. 1. Pengertian Sistem Peradilan Nasional. Sistem Peradilan Nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional yang meliputi pihak-pihak dalam proses peradilan. Bagaimana agar tujuan peradilan nasional dapat terwujud? Untuk mewujudkan tujuannya, seluruh komponen dalam sistem peradilan harus berfungsi dengan baik. Berikut adalah komponen-komponen dalam sistem peradilan. A. Materi hukum. Materi hukum mencakupi di dalam hukum material dan hukum formal atau hukum asyara. Hukum material adalah hukum yang berisi tentang perintah dan larangan atau terdapat dalam KUHP, KUHP PDT, dan sebagainya. B. Prosedur peradilan atau komponen yang bersifat prosedural. Prosedur peradilan adalah proses pengajuan perkara mulai dari penyelidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Berikut adalah prosedur peradilan yang berlaku. 1. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan menyelidik dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa. B. Menyelidiki berupa serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari serta mengumpul bukti. 3. Menuntut merupakan tindakan penuntut umum dalam rangka untuk melimpahkan perkara dan pengadilan. 4. Mengadili merupakan tindakan hakim dalam rangka menerima, memeriksa, dan memutus perkara di sidang pengadilan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. C. Budaya hukum. Komponen yang juga sangat penting dan menentukan tegaknya keadilan dalam kesadaran hukum baik dari aparat yang bertugas, masyarakat, maupun seluruh komponen bangsa. D. Hierarki kelembagaan peradilan. Hierarki kelembagaan peradilan merupakan susunan lembaga peradilan yang secara hierarki memiliki fungsi dan wewenang sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. 2. Alat kelengkapan peradilan. Jika membahas mengenai sistem peradilan nasional, kita mengenal beberapa alat kelengkapan peradilan yang bisa pula disebut sebagai aparat penegak hukum yang meliputi sebagai berikut: A. Kepolisian, B. Kejaksaan, C. Kehakiman, dan D. Advokat. 3. Klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia beserta peranannya. A. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia. B. Peradilan Umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. C. Peradilan Agama. Peradilan agama, dimaksud peradilan agama adalah peradilan agama Islam. Hal mengenai peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. D. Peradilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata dan untuk menegak hukum dan keadilan. E. Peradilan Tata Usaha Negara. Hal mengenai peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. F. Pengadilan Khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk meriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk tentu hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. G. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka. H. Komunikasi yudisial. Selain lembaga-lembaga yang telah disebut di depan, terdapat satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipasi guna menegakkan kehormatan dan keseluruhan martabat serta menjaga perilaku hakim.